Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maria dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mutiara Syifa Kalimaningsih, Nada Nabila, Putri Adzani Oktaviana, dan Reza Rusamsi Ritonga. Pada pertemuan hari ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai tes individu dan tes kelompok, di mana memiliki sub pembahasan yaitu pengertian tes individu dan tes kelompok, serta jenis-jenis tes individu dan tes kelompok. Yang kedua yaitu pembahasan materi tes-tes untuk populasi khusus, di mana ada sub pembahasan mengenai pengetesan pada bayi dan anak-anak prasekolah, penaksiran komprehensif atas orang-orang yang terbelakang secara mental, mengetes penyandang cacat jasmani, dan pengetesan multikultural. Pembahasan pertama yaitu pengertian tes individu dan tes kelompok. Tes individu adalah tes yang dilakukan terhadap satu orang pada satu waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya lebih berfokus pada global atau holistik serta tester berhadapan langsung dengan testi. Tujuan utama tes individu yaitu untuk mengukur kemampuan umum dari individu. Time consuming observasi terhadap testi bisa dilakukan dengan lebih intensif. Skor tidak tergantung pada kemampuan membaca testi. Tes kelompok adalah tes yang dilakukan pada banyak orang sekaligus pada satu waktu atau waktu yang sama. Fokusnya lebih sempit, yaitu untuk memprediksi kinerja akademik atau profesi. Skor tes sangat tergantung pada kemampuan membaca testi. Validitasnya lebih tinggi, lebih sering digunakan untuk proses screening, pendidikan, atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tes individu. Yang pertama mengenai tes kepribadian. Tes kepribadian ini yang pertama ada MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventories. Tes kepribadian terkemuka dan digunakan sesering atau lebih pada subjek-subjek yang normal dalam lingkungan konseling, pekerjaan, medis, militer, dan forensik seperti pasien psikiatris. Yang kedua ada CPI atau California Psychological Inventory. CPI dikembangkan secara khusus pada populasi orang dewasa. Dalam revisi terakhirnya, CPI terdiri dari 434 butir soal yang harus dijawab benar atau salah dan menghasilkan skor pada 20 skala. Yang ketiga ada PIC atau Personality Inventory for Children. Dikembangkan melalui 20 tahun riset oleh sekelompok peneliti di Universitas Minnesota yang secara mendalam terpengaruh oleh dasar pemikiran dan penggunaan klinis MMPI. PIC dirancang untuk anak dan remaja usia 3 sampai 16 tahun. Yang keempat ada 16PF atau 16 Personality Factor Questionnaire. Dirancang untuk umur 16 tahun ke atas dan menghasilkan 16 skor dalam ciri-ciri seperti keberanian sosial, dominasi, kewaspadaan, stabilitas emosional, dan kesadaran peraturan. Yang kelima ada Rorschach. Tes ini mengevaluasi emosi-emosi yang dialami klien dalam hidupnya, tingkat intelektual, dan membantu menjelaskan komponen-komponen kepribadian seseorang. Yang keenam, ada Thematic Apperception Test atau TAT, berguna dalam mempelajari secara keseluruhan kepribadian seseorang, sehingga dapat menginterpretasi tingkah laku abnormal, penyakit psikosomatis, neurosi. Manfaat khusus TAT sebagai pendahuluan interview, terapi, dan merupakan langkah pertama dalam psikoanalisa.
Selanjutnya, pada jenis-jenis tes individu yaitu mengenai tes intelijensi. Yang pertama ada tes Binet. Tes ini dapat digunakan untuk anak-anak yang berusia 2 tahun sampai dengan orang dewasa yang berusia 85 tahun ke atas. Setiap level usia dalam skala ini berisi 6 tes, kecuali untuk level dewasa, rata-rata yang berisi 8 tes. Dalam masing-masing tes untuk setiap level usia, terisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua ada skala Kaufman. Skala Kaufman ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Kaufman Assessment Battery for Children atau KABC. Skala-skala intelijensi dalam baterai atau rangkaian ini adalah Sequel Processing Scale dan Simulation Processing Scale. Sequel Processing Scale yaitu skala yang mengungkap abilitas atau kemampuan untuk memecahkan permasalahan secara bertahap dengan penekanan pada hubungan serial atau hubungan temporal di antara stimulus. Simulation Processing Scale yaitu skala yang bertujuan mengungkap kemampuan anak dalam memecahkan permasalahan dengan cara mengorganisasikan dan memadukan banyak stimulus sekaligus dalam waktu yang sama. Yang kedua ada Kaufman Brief Intelligence atau KBIT. Terdiri dari skala crystallized atau verbal yang memiliki 2 jenis soal, pengetahuan verbal dan teka-teki, dan skala nonverbal atau fluid yang mencakup soal-soal matriks. Yang ketiga ada Wilshire Adult Intelligence Scale atau WAIS. Sasaran utama tes ini adalah untuk menyediakan tes intelijensi bagi orang dewasa. Tes-tes ini dirancang untuk anak-anak sekolah dan diadaptasikan untuk orang dewasa dengan menambahkan beberapa soal yang lebih sulit. Yang keempat ada Wilshire Intelligence Scale for Children atau WISC. Dimaksudkan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 sampai dengan 16 tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis tes kelompok. Yang pertama yaitu tes kepribadian. Yang pertama ada Personality and Preference Inventory atau PAPI. Mengukur dinamika kepribadian dengan memperhatikan keterkaitan dunia sekitarnya termasuk perilaku dan nilai perusahaan yang diterapkan dalam suatu perusahaan atau situasi kerja dalam bentuk motif dan standar gaya perilaku menurut persepsi kandidat yang terekam saat psikotes. Yang kedua, ada Dominance, Influence, Steadiness, dan Compliance atau DISC. Sebuah alat untuk memahami tipe-tipe perilaku dan gaya kepribadian. Dalam penerapannya di dunia bisnis dan usaha, alat ini telah membuka wawasan dan pemikiran, baik secara profesional maupun secara personal. Yang ketiga ada Edward Personality Preference Schedule atau EPPS. Merupakan tes kepribadian yang mengukur tingkat kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tes kelompok pada tes intelijensi. Yang pertama ada Intelligence Structure Test atau IST. Tes ini cocok untuk digunakan dalam memahami diri dan pengembangan diri, merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu dalam pengambilan keputusan hidup seseorang. Yang kedua ada Culture Fair Test atau CIFT. Mengukur intelijensi individu dalam suatu cara yang direncanakan untuk mengurangi pengaruh kecakapan verbal, iklim, kebudayaan, dan tingkat pendidikan. Kettle dalam Kumara tahun 1989. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tes-tes untuk populasi khusus. Menurut Anastasia dan Urbina tahun 2007,
Tes khusus adalah tes-tes yang digunakan untuk mengukur dari sisi usia dan normal atau tidak normalnya seseorang. Maksudnya adalah tes ini dikembangkan untuk digunakan kepada orang yang tidak bisa diukur dengan cara yang biasa atau alat ukur tradisional. Pengetesan bayi dan anak-anak prasekolah. Yang pertama ada Brazelton Neonatal Assessment Scale atau BNAS. Memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan bayi yang baru lahir. Digunakan untuk anak yang berusia 3 hari sampai dengan 4 minggu. Terdiri dari 47 skor dengan 27 item perilaku dan 20 respon yang dimunculkan. Yang kedua ada Gesell Development Schedule atau GDS. Memiliki tujuan untuk mengukur status perkembangan pada individu berusia 2,5 tahun sampai dengan 6 tahun. Tes ini mengukur 5 area yaitu motorik kasar, motorik halus, sifat adaptasi, dan personal sosial. Yang ketiga ada Bayley Scale of Infant Development atau BSID. Awalnya muncul pada tahun 1669, digunakan pada usia 2-30 bulan dengan tujuan mengukur kognitif dan fungsi motorik. Yang keempat ada Kaufman Assessment Battery for Children atau KBAC. Memiliki tujuan untuk memprediksi adanya kesulitan belajar dan perencanaan dan penempatan pendidikan yang digunakan pada usia 3-18 tahun. Yang kelima ada Illinois Test of Psycholinguistic Abilities atau ITPA. ITPA berasumsi bahwa kegagalan merespon dengan benar suatu stimulus dapat terjadi bukan hanya pada sistem pengeluaran yang terganggu, tetapi juga dari masukan atau terganggunya sistem pemrosesan informasi. Tes ini bertujuan untuk mengisolasi wilayah kesulitan belajar tertentu dan digunakan pada anak usia 2-10 tahun. Selanjutnya yaitu penaksiran komprehensif atas orang-orang yang terbelakang secara mental. Menurut AAMR tahun 1992 menyatakan bahwa keterbelakangan mental mengacu pada keterbelakangan substansial dalam fungsi yang ada sekarang. Pada hal ini, menggunakan Vineland Adaptive Behavior Scale atau VABS yang terdiri atas 3 versi. Yang pertama yaitu edisi wawancara. Informasi diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan orang tua dan pengasuh lain. Yang kedua, formula survei 297 soal menyediakan dasar sistematis untuk mempersiapkan program pendidikan atau penanganan yang disesuaikan untuk individu. Yang ketiga, edisi kelas. Kuesioner yang terdiri dari 244 soal yang harus diisi oleh guru kelas usia 3-12 tahun. Selanjutnya mengetes penyandang cacat jasmani. Jika kerusakan pendengaran dapat menggunakan tes yang pertama, skala Wilshire digunakan dalam pengetesan tunarungu. Kebanyakan tes verbal diselenggarakan jika pertanyaan-pertanyaan diketik pada kartu. Yang kedua, WISCR. Performance Scale merupakan tes intelijensi yang digunakan secara luas untuk anak-anak yang mengalami kerusakan pendengaran. Yang ketiga, Hayskey Nebraska Test of Learning Aptitude merupakan tes individual usia 3-17 tahun, digunakan pada anak-anak yang sulit mendengar. Pada tes ini, kecematan dihilangkan karena anak tunarungu sulit menyampaikan gagasan. Jika kerusakan terjadi pada penglihatan, dapat menggunakan tes yang pertama yaitu Scholastic Assessment Test atau SAT. Tersedia dalam format tipe besar atau huruf Braille. Yang kedua, Blind Learning Aptitude Test atau BLAT.
merupakan tes yang diselenggarakan secara individual, yang memasukkan soal-soal yang diadaptasi dari tes-tes lain. Yang ketiga, ada Intelligence Test for Visual Impaired Children atau ITVIC, desain blok dalam kemampuan tes yang memasukkan berbagai subtes verbal dan non-verbal. Jika kerusakan yang terjadi pada motorik dapat menggunakan tes yang pertama kosakata bergambar. Tes ini memberikan ukuran cepat atas kosakata penggunaan yang membuat tes-tes ini dapat diterapkan, terutama pada orang-orang yang tidak mampu membuat vokalisasi dengan baik. Yang kedua, Peabody Picture Vocabulary Test atau PPVT. Terdiri dari 175 piringan yang masing-masing terdiri dari 4 gambar. Yang ketiga ada Columbia Mental Maturity Scale atau CMMS. Digunakan pada anak dengan cerebral palsy, mencakup 92 soal, masing-masing terdiri dari satu perangkat yang memuat 3, 4, atau 5 gambar berwarna yang dicetak pada sebuah kartu yang besar. Yang keempat ada Leader International Performance Scale and Pertes Measures. Penguji memanipulasi materi tes, sementara peserta memberikan respon hanya dengan gerakan kepala yang sesuai. Yang terakhir ada pengetesan multikultural. Tes-tes tersebut diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimum di berbagai negara. Yang pertama ada Leader International Performance Scale Revised, tes kerja individual yang digunakan untuk perekrutan angkatan bersenjata pada Perang Dunia Kedua. Yang kedua ada Revins Progressive Matrix atau RPM, mengukur faktor G atau General Spearman atau intelijensi umum, berisi soal-soal abstrak yang terdiri dari set matriks atau pengaturan unsur-unsur desain ke dalam baris dan kolom. Tugas responden adalah memilih sisipan yang hilang dari bagian yang ada atau seperti puzzle. Yang ketiga ada Good Enough Draw a Man Test. Pada tes yang baru ini, peserta disuruh menggambar wanita dan dirinya sendiri. Penekankan nilai lebih pada keakuratan anak dalam observasi dan pengembangan pikiran konseptual. Itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai pembahasan materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.